Wong wilahe ngawit namastu nomo sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu hong. Mohon maaf kawan-kawan, kemarin itu baru ketemu lagi sekarang karena kemarin itu banyak sekali prioritas yang harus didahulukan. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin ya bisa dikatakan nunggu juga, ada yang sampai nyindir juga gitu. Ya memang tidak mudah istiqomah. Kemarin ada beberapa kerjaan yang memang harus dilakukan terlebih dahulu karena ya harus bayar listrik dan dapur tetap harus ngebul. Jadi ya udah. Tapi nggak apa-apa, kita mulai lagi. Terima kasih atas semua masukannya. Kali ini kita akan lanjutkan ke satu tema atau topik selanjutnya dari pengembaraan Jayeng Resmi. Kali ini yang berjudul Padepokan di Gunung Salak. Bangun padepokan di Gunung Salak. Langsung kita mulai nggih. MBDPH. Matahari bersinar di pagi hari dan Jayeng Resmi ini merasa sudah cukup lama tinggal di Desa Bogor. Karena kan dari kemarin itu sudah tinggal cukup lama sampai dapat segala macam ilmu dari berbagai macam orang. Dia berniat akhirnya mau melanjutkan perjalanannya untuk melihat bekas istana Pajajaran yang mau dituju. Nah, di hadapan Kiai Wargapati, akhirnya Jayeng Resmi berkata, "Kiai, saya nyuwun ngapunten, mohon maaf. Hampura kalau orang Sunda. Saya ingin meneruskan perjalanan saya ke bekas istana Pajajaran. Karena hati ini sudah gak sabar." "Loh, tapi itu bibimu sedang menyiapkan sarapan loh di rumah," katanya Ki Wargapati kan. "Ya terima kasih banyak, Kiai. Saya ini bukan menolak, tapi ya gak pengen lebih merepotkan lebih banyak lagi. Saya akan melanjutkan perjalanan ya karena ini mumpung masih pagi." Ki Wargapati lalu berkata, "Ya sudah, kalau memang itu keinginanmu, keinginan Nanda, ya saya bisa apa saya menurut saja. Mari, saya akan antarkan ke sana," katanya Kiai Wargapati. Akhirnya semuanya pada bubar dan akhirnya kembali ke rumah masing-masing. Sementara Lurah Wargapati beriringan dengan Jayeng Resmi masih setia bersama si Gathak dan Gathuk, abdinya si Jayeng Resmi. Tak lama kemudian akhirnya mereka sampailah kepada daerah yang akan mereka tuju. Tapi ternyata tak seperti peninggalan kerajaan Majapahit yang masih ada bekasan bangunan istananya. Mereka di sini itu, di tempat itu tidak menemukan apapun. Hanya ada sebuah kolam yang cukup luas dengan airnya yang sangat jernih. Di sekeliling kolam itu ada batu-batuan hitam yang ditata rapi sebagai penghias. Dan juga ada bunga-bunga yang dirangkai dan terangkai sepanjang pagar pembatas. Gathak dan Gathuk gak sabar langsung biur menceburkan diri. Mandi mereka di kolam itu. Ki Wargapati akhirnya berkata kepada Jayeng Resmi, "Ger, inilah bekas peninggalan keraton Pajajaran. Ya sayangnya yang tersisa hanya kolam ini. Karena menurut lurah desa ini, kolam ini memiliki khasiat yang besar loh. Kalau ada suami istri yang sudah lama belum dikaruniai anak, mereka bersama-sama mandi di kolam ini sambil memohon kepada Hyang Agung, maka dalam waktu 3-7 hari saja dipastikan mereka akan memiliki anak.
Konon katanya begitu, katanya Kiai Wargapati. Nah, coba kamu lihat itu batu-batu yang ada di sekitar kolam yang tertutup oleh bunga-bunga itu. Batu-batu itu dikeramatkan oleh warga. Jika ada orang yang memiliki keinginan tertentu lalu memohon di dekat bebatuan itu, ya niscaya doanya akan dikabulkan oleh Gusti Pangeran. Sudah banyak orang yang membuktikannya. Bahkan sebagian dari mereka datang dari jauh. Makanya batu-batu itu oleh masyarakat disebut dengan Kyai Selo Gilang. Jayeng Resmi masih terus mendengarkan penjelasan Kiai Lurah dengan sangat teliti dan seksama. Lalu katanya, "Iya Paman, peninggalan zaman Buddha ini sampai sekarang tak surut mujizatnya, karena sudah direstui oleh Sang Hyang Manon. Paman, ya hajatku ini hanya untuk datang ke sini itu udah kesampaian akhirnya. Sekarang izinkan saya melanjutkan perjalanan saya ke Gunung Salak. Hamba akan berdiam di sana mungkin selama beberapa waktu, membangun padepokan untuk melakukan sembah puji kepada Gusti Sang Hyang Widi." Ki Wargapati nyaut, "Anakku yang berbudi luhur, jika diperkenankan, biar aku saja atau saya mengajak sanak kerabat untuk mengiringi perjalananmu ke Gunung Salak. Serta izinkan kami ikut membantu membangun padepokan yang akan Nanda tempati nantinya. Kelak, kalau padepokan itu sudah jadi, kami akan pulang berkarya kembali di desa kami sebagaimana adatnya." "Nggih, Paman," katanya Jayeng Resmi. "Saya berterima kasih atas budi baik Paduka ini." Kemudian tak berselang lama Kiai Wargapati akhirnya pulang. Dia kumpulkan semua anak cucunya sekeluarga yang sedang bercocok tanam di sawah, dan akhirnya mengajak mereka semua untuk ke Gunung Salak bantu Jayeng Resmi. Syahdan berbondong-bondong seluruh kerabat Kiai Wargapati itu berjalan dengan membawa segala macam peralatan dengan masing-masing fungsinya. Mereka jalan di depan sementara Jayeng Resmi dan dua abdinya, Gathak Gathuk, itu di belakang. Sepanjang perjalanan, Gathak dan Gathuk ini terus-terusan melakukan tembang, lagu yang bernuansa gembira, dan terlihat sekali mereka ingin rasanya segera sampai di tanah yang dituju, yaitu di Gunung Salak. Hingga tak lama kemudian, sesampainya di Gunung Salak, mereka segera mencari tanah yang pas untuk dibangun sebuah tempat tinggal. Sampai pilihan jatuh pada sebuah tanah datar di sisi barat lambung gunung yang banyak sumber airnya. Jadi di sisi lambung gunung yang banyak sumber airnya, jadi biar gampang nanti nyari airnya. Dan ini menghadap tempat tenggelamnya matahari. Disitulah mereka hendak membangun sebuah rumah padepokan. Beberapa hari rombongan dari Bogor itu akhirnya membangun padepokan dan gotong royong saling bahu-membahu, sampai pada akhirnya sebuah hunian yang nyaman berdirilah.
Itulah padepokan yang dipersembahkan oleh Kyai Wargopati dan juga semua sanak kerabatnya kepada Jayeng Resmi. Dan setelah merasa pekerjaannya selesai, Ki Wargopati kembali lagi memohon diri untuk pulang kembali ke Desa Bogor. Dan Jayeng Resmi mengizinkannya sembari mengucapkan beribu terima kasih kepada Kyai Wargopati. Akhirnya ya sudah, Jayeng Resmi mulai tinggal di padepokan ini bersama Gadak dan juga Gadok. Dan Jayeng Resmi terlihat sangat gembira sekali karena ya duwe padepokan gitu, dibantu lagi. Dan padepokan ini memang digunakan oleh Jayeng Resmi tak lain adalah untuk melakukan sembahyang kepada Tuhan dalam suasana yang tenang. Jadi memang dipakai untuk menyepi sembahyang karena ketenangan tempat itu, juga pemandangannya yang luar biasa. Karena pemandangannya diceritakan itu benar-benar di antara Gunung Salak, bisa lihat Gunung Salak dengan jelas. Memandang alam itu bagi Jayeng Resmi juga dikisahkan membuat hati kian merasa dekat dengan Yang Kuasa. Sementara Gadak dan Gadok ya tak kalah senang karena mereka bisa beristirahat dalam waktu yang cukup lama. Jalan maning gitu. Sudah cukup jalannya, jadi memberi jeda dulu. Kayak kemarin aku yang beri jeda. Menikmati suasana merdeka dengan panorama nan luar biasa indahnya. Jadi padepokan ini itu letaknya ada di antara dua telaga besar yang airnya sangat jernih dan benar-benar ada di bawah naungan Gunung Salak. Nah, di sanalah Jayeng Resmi dan juga dua abdinya mengisi setiap hari-hari melakukan sembah dan puji. Ya, diselingi dengan kerja sebagai wujud bakti kepada Yang Kuasa atas semua anugerah bumi semesta, menanam apa saja yang bisa memberi manfaat bagi manusia. Jadi tak hanya sekedar menyembah puji, tapi juga bekerja. Di sekitar padepokan itu batu-batuan menonjol seperti diukir dengan hiasan bunga dan dihiasi oleh rumput perdu, diceritakan. Ada kayu aputita yang bergoyang-goyang ke atas ke bawah terkena air sungai. Nah, karena padepokan ini dikelilingi oleh sungai yang kecil, jadi suaranya itu selalu gemericik sepanjang waktu. Pelan tapi teratur. Yang jatuh mengenai bebatuan hitam, ada yang juga jatuh yang menyebar rata, dan airnya itu menyebar kemana-mana sehingga menimbulkan beberapa aliran air kecil yang baru. Dan tak hanya itu, diceritakan di padepokan itu, di sekitar padepokan itu juga tumbuh berbagai macam bunga dan pepohonan seperti andong, argulo yang berwarna-warni, andalia, andul, anggrek bulan, mojo, nogosari, cepiring, cempoko arum, celaket, cengger ragoino, rukem, rejoso, krandang, kalak, kanigoro, kalurak, kaliliko, kemuning, kenikir, kasturi, kenanga, delima, dangan, druju, dilem, teluki, tunjung, teratai, telutur, tungkeng sungsang, soko, srigading, slastari, seruni, sumarsono, widuri, ungu, warsiki, woro, apalagi di baribang, landep, loro wudu,
oleander, loro gendat, duduk gendat, potrogolo, pundak, pulu purbonagari, Prabu Set, Ponco Sudo, pacar banyu merah, pacar banyu putih, pacar banyu kuning, putut susun 1, putut susun banyak, melati, mendak kaki, gondok puro, gambir merah, dawung, gambir putih, buntut kucing. Ini tak sebutin semua yang ada di bukunya. Buntut kucing merah dan kuning, bakung, bangah, bebek, teleng, gubet, angger, ulet-ulet, inggu, adas, cengkeh, ceguk, cabai, rasuk angin, rasa molo, ketumbar, kemukus, kayu abang, kapulogok, lembak, klebet, kedaung, kayu manis, daging, tegari, dan trawas. Wedian. Ya ini nggak heran Serat Centini atau Suluk Tembang Raras ini disebut sebagai ensiklopedia kebudayaan Jawa. Ini secara tidak langsung kan mengajak kita untuk belajar nama-nama tanaman lokal. Oke, lanjut. Juga tersebar pohon dan bebungaan tali Sintosari Murni, Sari Kurung Sumbo, Sidawayah, Seprantu, Widoro Laut Putih, Waru, Polo, Pulosari, Pucuk Pacar, Jong Rahab, Jinten, Mrico, Mesoyi Manis, Mainyan, ini mungkin merujuk pada menyan, Mungsi, Ganti, Gelan, Botor, dan bunga tempayang. Di Sunda itu kan Kemenyan itu namanya Ki Menyan. Selain itu di Padepokan bagian bawah juga berderet rapi tumbuh bunga tarupolo serta beraneka pepohonan buah seperti asem, elo. Nah ini aku nggak tahu ini elo ini apa. Preh, nam, nangka, madu, cermih, rukem, randu, kueni, kokosan. Wah ini buah-buah kuno. Ketos, kleco, kalayu, kepundung, kecapi. Nah, di Wulangreh ada nih pohon kecapi, berarti pohon kuno. Kawis, kawista, kemlaka, kemloko, kopi, kluweh, delima, duren, tunjung, tangkil, sawo, kesemek, srikaya, sentul, coklat, sukun, sulastri, wuni, waringin, langsep, pijetan, pelem-pelenisan, pakel, pohocong, duwet, duku, jeruk, jirak, jambu, nyamplung, manggis, malowo, melinjo, mojo, mundu, gowok, kedondong, gayam, balong, blimbing wuluh, besaran, brit, bogeman, dan babanjaran. Hampir ya kita hampir tidak tahu sih. Ya ini banyak yang kita masih tahu pastinya. Aku banyak yang tahu, tapi juga banyak yang sudah nggak tahu. Di situ tuh banyak sekali. Ya selama ini banyak sekali pohon-pohon kita itu juga hilang. Sudah jarang banget ditemukan lagi karena yaitu dianggap pohon kuno gitu loh. Pohon tren-trenan, padahal itu menyimpan banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi pelajaran kita bersama. Oke, lanjut. Di sekeliling Padepokan di antara landung gunung itu juga berselang-seling tumbuh pepohonan besar dan kecil seperti aren, kelopo. Oke kawan-kawan, mari kita mulai lagi mengenal berbagai macam nama lagi. Jadi tumbuh pepohonan besar dan kecil seperti aren, kelopo, siwalan, jambe, jembar banjaran,
diselingi pohon dawe, pisang, dan empon-empon. Semua berdesakan juga ada tanaman obat seperti kencur, jahe, sunti, kunir merah, kunir putih, temulawak, epoh temu, lempuyang, kapur, emprit, panggang, dalingo, pacing, laos, puspondrio, munggul, cendono, wijen, dan sebagainya. Ladang sayur itu juga dibuat ya untuk memenuhi kebutuhan penghuni padepokan itu. Bertiga itu mereka menanam kacang, ada koro. Ini buat tempe koro ini kayaknya. Mentimun, bestru ya apa ya? Bestru. Cermi, pareulo, bligo, waluh, labu, pare dempel, markisa, kapri, buncis, lobak, bit, nanas, wortel, brambang, bawang, seledri, madinah, kubis, sawi, slodo, kucai, andrewi, dan potrosolio. Sementara di ladang mereka menanam lombok, terong, semangka, kerai, ketimun, wuku, kentang, kacang, kucir, dan juga pohon salam. Juga ada larasetu, nalisiri, polo kasimpar, juawut, boga, cantel, otek, jepen, wijen, kemangi, gagang wulung, polo pendem, dan gadung. Ada juga walur, suwek, pohung, kimpul, bentul, uwi, gembili, suwi banget ya delok uwi, gembili, gembelo, linjik, gembolo, dan aneka tanaman pangan yang lain. Kita taunya beras sekarang paling ya pohung. Nah itu sebenarnya ini ketahanan pangan juga bisa Baisra Centini, nggak ada yang mau buka. Cukup lama Jayeng Resmi bersama Gadak-Gaduk tinggal di lereng Gunung Salak. Mereka menanam segala macam aneka tanaman yang ada, sembari mereka terus bisa menikmati panorama alam yang ada di sekitar Gunung Salak. Hingga pada masanya apa yang mereka tanam mulai menampakkan hasil. Pohon-pohon banyak berbuah, sayur mayur, dan aneka tanaman pangan lain juga mulai siap panen. Tanaman itu pada akhirnya dibagi-bagikan kepada penduduk yang tinggal ke sekitar padepokan. Bahkan siapa saja itu boleh memetiknya sesuka hati. Dan berita pun akhirnya tersiar bahwa di lereng barat Gunung Salak itu berdiamlah seorang mulia bernama Jayeng Resmi yang tinggal bersama 2 abdi setia yang bermurah hati membagi makanan kepada siapa saja yang membutuhkan. Tiap hari tak henti-hentinya orang berdatangan untuk mengambil bahan pangan ke sekitar padepokan. Dan bukannya habis, malah hasil bumi itu malah bertambah banyak. Bebuahan, sayuran, dan aneka tanaman lainnya malah semakin melimpah hasilnya. Kawan-kawan, sampai di sini dulu ceritanya tentang membangun padepokan di Gunung Salak. Kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menunggu pastinya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih juga yang sudah subscribe, yang sudah selalu hadir dan absen, dan juga yang sudah mau belajar bersama. Semoga kita semua selalu sehat, selalu mawas, supaya tetap waras. Dan semoga semua yang terjadi pagebluk ini segera berlalu dan kita bisa kembali hidup enak lagi. Matur nuwun sedulur semua, rahayu, rahayu, rahayu.